semua. semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Andiri. Dan saya Santika Ramadhani. Di sini kami berdua akan membahas dampak terbunuhnya bos kartel narkoba El Mencho terhadap stabilitas keamanan di Meksiko. Nah, meninggalnya Nemesio Seguera Cervantes alias El Mencho pada Februari 2026 silam menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perang narkoba di Meksiko, sekaligus mengancam stabilitas keamanan nasional negara tersebut. El Mencho bukan hanya sekedar bandar narkoba biasa, melainkan sosok sentral yang selama lebih dari satu dekade membangun Jalisco New Generation Cartel atau CGNG menjadi organisasi kriminal paling kuat, brutal, dan berpengaruh di Meksiko, bahkan di kawasan Amerika Latin. Nah, setelah operasi militer besar yang dilakukan pasukan khusus Meksiko di Tapalpa, negara bagian Jalisco, pemerintah mengumumkan bahwa El Mencho tewas akibat luka tembak yang dideritanya dalam baku tembak saat proses penangkapan. Nah, operasi tersebut juga didukung oleh kerjasama yang intelijen Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun menjadikan El Mencho sebagai target utama dalam perang melawan narkoba. Potensi CGNG di era El Mencho ini sangat besar. Berdasarkan data keamanan Amerika Serikat, jumlah anggota aktif CGNG diperkirakan mencapai 15.000 hingga 20.000 orang dengan operasi di lebih dari 20 negara bagian di Meksiko dan sekitar 40-60 negara di dunia. Kartel ini juga menggunakan model franchise kriminal, yaitu bekerja sama dengan kelompok kriminal lokal agar ekspansinya lebih cepat dan sulit dianjurkan pemerintah. Nah, secara geografis, CGNG ini memiliki pengaruh besar di wilayah strategis seperti Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, hingga Baja California. Wilayah-wilayah ini sangat penting karena menjadi jalur utama perdagangan narkoba menuju Amerika Serikat, serta akses pelabuhan Pasifik untuk distribusi internasional. Kekuatan finansial CGNG juga sangat besar. Kartel ini menghasilkan miliaran dolar setiap tahun dari perdagangan fentanyl, metapetamin, kokain, penyeludupan manusia, pencucian uang, pemerasan, hingga pencurian bahan bakar minyak milik negara. Bahkan investigasi terbaru menyebutkan jaringan CGNG terlibat dalam penyeludupan minyak mentah ilegal senilai ratusan juta dolar ke Texas antara tahun 2022 hingga 2025. Pendapatan ekonomi ilegal ini membuat kartel mampu membeli senjata, menyuap aparat, dan merekrut anggota baru secara besar-besaran. Di beberapa daerah miskin Meksiko, kartel bahkan menjadi sumber pekerjaan utama bagi anak muda karena lembahnya kondisi ekonomi lokal. Dalam konteks ini, El Mencho bukan hanya pemimpin simbolik, tetapi menjadi pusat dari seluruh struktur kekuatan CGNG. Nah, ia menjaga loyalitas antar faksi dan mengatur jalur perdagangan internasional, serta menjadi penghubung utama jaringan kriminal global. Nah, karena itu, El Mencho tewas dalam operasi militer pada Februari 2026 lalu. Nah, dampaknya, penyerangan itu tuh langsung mengguncang stabilitas keamanan nasional Meksiko. Dampak pertama yang langsung terlihat adalah meningkatnya eksalasi kekerasan di berbagai wilayah Meksiko, khususnya di negara bagian Jalisco. Hanya beberapa jam setelah kematian El Mencho diumumkan, kelompok bersenjata CGNG melakukan aksi balasan besar-besaran dengan membakar kendaraan, memblokade jalan raya, menyerang aparat keamanan, menutup bisnis, dan menciptakan kekacauan massal di berbagai kota. Pemerintah Meksiko bahkan harus mengeluarkan peringatan darurat kepada warga untuk tetap berada di rumah. Di Guadalajara dan Puerto Vallarta, aktivitas masyarakat lumpuh sementara akibat pemberontak dan ancaman serangan lanjutan. Data awal pemerintah menunjukkan sedikitnya 62 orang tewas dalam operasi militer dan kekerasan susulan, termasuk 25 anggota pasukan keamanan negara. Selain itu, sekitar 85 blokade jalan terjadi di lebih dari 12 negara bagian dalam waktu singkat setelah operasi dilakukan. Nah, gelombang kekerasan ini menunjukkan bahwa meskipun pemimpinnya tewas, struktur militer dan loyalitas internal CGNG masih sangat kuat. Nah, situasi ini membuat banyak analis menyebut kematian El Mencho sebagai awal fase baru penyerangan kartel di Meksiko. Nah, bukan akhir dari kekuatan CGNG, bahkan ancaman terbesar justru muncul dari kemungkinan fragmentasi internal kartel. Nah, selama ini CGNG ini sangat bergantung pada kepemimpinan El Mencho. Putranya Ruben Oseguera Gonzalez alias El Machito sudah dipenjara seumur hidup di Amerika Serikat, sehingga munculnya kekosongan kepemimpinan besar dalam organisasi CGNG sendiri. Akibatnya, beberapa elit CGNG mulai berebut pengaruh untuk mengisi posisi kepemimpinan. Banyak analisis memperingatkan bahwa perebutan kekuasaan internal ini dapat memicu perang saudara di dalam kartel. Dalam sejarah perang narkoba Meksiko, fragmentasi kartel seringkali justru meningkatkan angka pembunuhan
karena kelompok-kelompok kecil saling berperang memperebutkan wilayah dan jalur perdagangan narkoba. Hal ini sama pernah terjadi setelah jatuhnya kartel Sinaloa dan Los Zetas. Dalam konteks keamanan nasional, kondisi ini sangat berbahaya karena negara tidak hanya menghadapi satu organisasi besar, tetapi kemungkinan menghadapi banyak kelompok kriminal kecil yang lebih brutal dan sulit dikendalikan. Nah, ancaman lainnya adalah munculnya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di wilayah yang sebelumnya dikuasai si Genji. Nah, ketika itu struktur pusat melemah, kelompok kriminal lain kemungkinan akan mencoba merebut jalur perdagangan narkoba di wilayah produksi metafetamin dan akses pelabuhan strategis di pesisir Pasifik, Meksiko. Nah, hal ini tuh dapat memicu perang kartel berskala besar yang bukan hanya mengancam aparat keamanan, tetapi juga masyarakat sipil. Nah, karena itu kematian El Mencho belum tentu langsung melemahkan kekerasan, melainkan bisa menjadi awal dari fase konflik baru yang lebih tidak terkendali. Dari sisi politik, situasi ini menciptakan paradoks besar bagi pemerintah Meksiko. Di satu sisi, kematian El Mencho dianggap sebagai kemenangan simbolik terbesar negara dalam perang melawan kartel narkoba. Presiden Claudia Sheinbaum mendapatkan legitimasi politik karena berhasil menumbangkan buronan paling dicari di Meksiko dan Amerika Serikat. Operasi ini juga menunjukkan meningkatnya kerjasama intelijen antara Meksiko dan Amerika Serikat dalam perang melawan kartel, terutama karena si Genji menjadi salah satu pemasok utama fentanyl ke pasar Amerika Utara. Namun di sisi lain, kemenangan ini juga menjadi ujian besar bagi pemerintah. Jika negara gagal mengandalkan kekerasan pasca kematian El Mencho, legitimasi pemerintah justru dapat melemah. Banyak masyarakat mulai mempertanyakan apakah strategi Kingpin strategi atau membunuh pemimpin kartel benar-benar efektif, sebab pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kematian satu bos kartel seringkali hanya melahirkan kelompok kriminal baru yang lebih brutal dan sulit untuk dikendalikan. Nah, dampak ekonomi dan sosial juga sangat signifikan. Negara bagian Jalisco merupakan salah satu pusat ekonomi dan pariwisata di Meksiko. Ketika si Genji melakukan aksi balasan, aktivitas bisnis lumpuh sementara akibat blokade jalan-jalan dan pembakaran kendaraan-kendaraan. Nah, investor asing mulai melihat meningkatnya risiko keamanan di Meksiko. Kekhawatiran ini semakin besar karena Meksiko sedang bersiap menjadi tuan rumah bersama FIFA World Cup 2026. Nah, kota Guadalajara yang terdampak langsung oleh kekerasan kartel merupakan salah satu lokasi pertandingan Piala Dunia. Banyak pihak khawatir citra internasional Meksiko akan memburuk apabila perang kartel semakin tidak terkendali menjelang turnamen global tersebut. Dalam beberapa bulan setelah kematian El Mencho, pemerintah Meksiko melanjutkan operasi besar terhadap elit si Genji lainnya. Salah satu yang paling penting adalah penangkapan Audias Flores Silva alias El Jardinero yang dianggap sebagai calon penerus El Mencho. Operasi tersebut melibatkan lebih dari 500 personil keamanan dan dukungan intelijen Amerika Serikat. Penangkapan ini menunjukkan bahwa pemerintah Meksiko sedang mencoba memanfaatkan momentum untuk menghancurkan struktur si Genji sebelum kartel tersebut berhasil melakukan reorganisasi internal. Nah, secara keseluruhan, meninggalnya El Mencho menciptakan situasi yang sangat kompleks bagi keamanan regional nasional Meksiko. Di satu sisi, negara Meksiko ini berhasil menjatuhkan simbol terbesar kekuatan kartel modern Meksiko dan memperoleh kemenangan politik besar dalam perang narkoba. Nah, namun di sisi lain, kematian El Mencho justru membuka kemungkinan meningkatnya perang kartel, fragmentasi organisasi kriminal, perebutan wilayah, dan ketidakstabilan keamanan nasional yang lebih luas. Kasus El Mencho menunjukkan bahwa kartel narkoba di Meksiko saat ini bukan lagi sekedar kelompok kriminal biasa, melainkan organisasi transnasional dengan ribuan anggota, miliaran dolar, kekayaan, kekuatan paramiliter, dan pengaruh politik yang mampu menentang negara. Oleh karena itu, kematian El Mencho bukan akhir dari perang narkoba di Meksiko, melainkan kemungkinan awal dari fase konflik baru yang lebih kompleks, lebih brutal, dan lebih berbahaya bagi stabilitas keamanan nasional Meksiko di masa depan. Oke, itu penjelasan dari kami. Saya Santika Ramadhanti. Saya Irfan Anderi. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el
castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el